Episode diawali dengan Sai yang mengajak sapi bermain. Namun sapi mengeluh kepada Sai karena Sai tidak pernah membawa sapi ke tempat favoritnya. Mendengar itu, Sai pun setuju untuk membawa sapi ke tempat yang dia mau. Dan ternyata sapi mengajak Sai ke tempat akademi kepolisian dan melihat beberapa polisi yang sedang latihan. Sai bertanya kepada sapi, kenapa sapi menyukai tempat ini. Sapi berkata bahwa ketika dia besar nanti, dia akan menjadi seorang polisi yang pemberani. Kemudian sapi bertanya, siapa nama ayahnya sapi? Mendengar itu, Sai langsung mengalihkan pembicaraan dan dia berusaha membuat agar sapi tidak menanyakan ayahnya lagi. Di sisi lain, terlihat Pirat sedang menjalankan misinya di kepolisian, yakni memburu teroris. Dengan kemahirannya, Pirat pun secepat itu berhasil melumpuhkan para teroris tersebut. Di tengah bertugas seperti itu, Pirat tidak lupa menelpon Pinayak, yakni anak pertamanya Sai yang hilang di waktu kecelakaan dulu. Ternyata Pirat sudah menemukan Pinayak dan Pirat sangat sayang kepada Pinayak. Hal itu terlihat ketika Pirat merasa sangat bahagia di saat Pirat teleponan dengan Pinayak. Di sini Pinayak memberitahu Pirat bahwa dia sudah berada di perjalanan menuju perkemahan yakni di Kankauli. Pirat meminta Pinayak berhati-hati, lalu teleponan pun terputus. Kembali kepada Sai yang mengajak sapi pulang ke rumah. Sapi merasa sangat marah karena Sai tidak mau memberitahunya siapa sebenarnya ayahnya. Namun kemarahannya sapi terhenti ketika dia bergaul dengan warga desa. Sedangkan Sai sendiri selain menjadi seorang dokter, dia juga menjadi seorang guru untuk ibu-ibu yang buta huruf di desanya. Beberapa saat kemudian, seorang kepala sekolah menelpon Sai dan dia meminta Sai untuk menjadi petugas medis pada anak-anak Nagpur yang akan berkemah di dekat tempat tinggalnya Sai. Kepala sekolah itu berkata bahwa anak-anak tersebut akan sampai di sana besok pagi. Mendengar itu, Sai pun setuju. Setelah itu, seorang warga meminta tolong kepada Sai mengenai luka di tubuhnya akibat dianiaya oleh suaminya sendiri. Mendengar itu, Sai bertanya, kenapa dia tidak meninggalkan suaminya yang sangat kejam itu. Tetapi wanita itu mengatakan bahwa Sai tidak tahu apa artinya suami, karena Sai tidak memiliki suami. Sai pun seketika itu langsung menangis dan masuk ke dalam karena mendengar perkataan wanita itu. Sai langsung mengingat Pirat serta Pinayak yang hilang di saat dia kecelakaan. Di malam harinya, sebelum tidur, Sai menghabiskan waktu dengan sapi. Di sana sapi menceritakan mengenai seorang inspektur yang pemberani kepada Sai, karena sapi bercita-cita ingin menjadi polisi. Dan tidak lama setelah sapi tertidur, dia bergumam dan mengatakan, kapan ayahku akan datang? Usa yang mendengar itu meminta Sai untuk mengatakan yang sebenarnya, bahwa ayahnya sapi adalah seorang polisi. Namun Sai menolak dan berkata bahwa kisahnya dengan Pirat telah selesai dan dia tidak mau membuat sapi bersedih mendengar kisah mereka. Oleh sebab itu juga Sai mengajak sapi pindah tempat tinggal dari Gachiroli ke Kankauli agar Pirat tidak bisa menemukan mereka. Keesokan paginya, Sai mendatangi tempat perkemahan anak-anak bersama dengan sapi. Dan tidak lama setelah itu, rombongannya Pinayak yang akan berkemah telah sampai di sana. Ketika turun dari bus, beberapa anak mulai membuli Pinayak karena kakinya Pinayak yang cacat akibat kecelakaan di waktu dia bayi. Bahkan anak-anak itu mulai mengejek Pinayak dan mendorongnya hingga terjatuh. Sapi yang melihat itu langsung membantu Pinayak dan dia memarahi anak yang menyakiti Pinayak. Sehingga dengan itu, anak-anak nakal tersebut pun pergi dari sana. Sapi dan Pinayak kemudian berkenalan. Sapi berkata bahwa ibunya seorang dokter dan nantinya dia yang akan merawat kakinya Pinayak yang sakit. Kedua bocil ini langsung saja akrab dan mereka masih tidak tahu kalau sebenarnya mereka berdua bersaudara. Setelah itu, sapi menuntun Pinayak menemui Sai. Dan ketika berada di dekatnya Sai, Pinayak tiba-tiba saja akan terjatuh. Namun langsung dijaga dan dipeluk oleh Sai. Sekilas Sai merasa ada yang berbeda di saat dia memeluk Pinayak. Sedangkan Pinayak sendiri juga spontan memanggil Sai dengan sebutan ibu.
Kemudian Sai mengajak Pinayak berbicara dan menanyakan namanya. Dan ketika Pinayak memberitahu Sai namanya, Sai langsung emosional serta ia mengingat di saat kecelakaan dulunya. Sai sempat berpikir jika Pinayak ini adalah putranya yang hilang. Namun pikirannya Sai dihentikan oleh Pinayak karena Pinayak mengajak Sai untuk mengobrol. Sai juga pada saat itu menyemangati Pinayak yang cacat dan dia menyuruhnya untuk tetap percaya diri. Beberapa saat kemudian, Sai kembali ke rumah dan mengajari ibu-ibu desa pelajaran matematika. Akan tetapi meskipun Sai melakukan kebaikan seperti itu, ada saja orang jahat yang menentangnya. Seperti bapak-bapak perindapan ini. Mereka mulai mengganggu Sai dan mereka meminta Sai agar tidak mengajari ibu-ibu desa tersebut. Mereka menganggap wanita adalah makhluk yang rendah, oleh sebab itulah wanita tidak boleh pintar. Namun pemikiran jahiliyah para bapak-bapak perindapan ini ditentang oleh Sai, dan Sai mempertahankan tekad baiknya untuk memberikan ilmu kepada ibu-ibu desa. Di malam harinya, Pirat sedang menelpon Pinayak melalui video call dan dia menanyakan bagaimana hari pertamanya Pinayak di perkemahan. Mendengar itu, Pinayak menyembunyikan pengalaman pahitnya di saat dia dibuli oleh temannya karena dia tidak ingin melihat Pirat bersedih. Pinayak hanya menceritakan kesenangannya yang membuat Pirat menjadi tenang. Sementara itu, Sai sedang berbicara dengan sapi. Akan tetapi Sai tiba-tiba saja mengingat Pinayak. Begitupun dengan Pinayak, dia mengingat pertemuan pertamanya dengan Sai dan motivasi yang telah diberikan oleh Sai. Sehingga dengan itu Pinayak pun melepaskan gip di kakinya dan ia mencoba untuk berjalan. Akan tetapi Pinayak malah terjatuh sehingga kakinya menjadi sakit. Dengan kejadian itu, kepala sekolah langsung menelpon Sai dan dia menyuruh Sai untuk memeriksa kakinya Pinayak yang sakit. Mendengar itu, dengan panik Sai meminta kepala sekolah untuk membawa Pinayak ke klinik terdekat. Dan singkatnya Sai datang ke klinik untuk merawat Pinayak. Sai menguatkan Pinayak dan berkata bahwa dia baik-baik saja. Setelah itu, sapi, Pinayak dan juga Sai mulai mengobrol lebih dekat. Pinayak bertanya di mana ayahnya sapi, karena Pinayak hanya melihat ibunya saja. Mendengar itu, sapi meminta Sai untuk mengatakan di mana ayahnya. Sai juga seketika itu mengingat Pirat mendengar hal itu. Namun lagi-lagi Sai mengalihkan pembicaraan dan dia tidak mengatakan apapun mengenai ayahnya sapi. Pada malam itu, Sai tidur bersama sapi dan juga Pinayak. Hal itu dilakukan karena jika nanti sakit di kakinya Pinayak kambuh, Sai bisa dengan cepat menolongnya. Sementara itu, Pirat terus saja kepikiran dengan Pinayak, sehingga Pirat pun berpikir bahwa dia akan datang ke perkemahannya Pinayak di keesokan harinya untuk melihat keadaannya. Keesokan harinya, Pirat telah sampai di sekitaran tempat Pinayak berkemah. Namun Pirat turun dari mobil karena dia ingin menyingkirkan pohon yang menghalangi jalan. Dan disitulah Pirat melihat tulisan yang telah ditulis oleh sapi di sebuah pohon yang mengatakan, "Kapan ayah akan datang?" Melihat itu, Pirat berkata bahwa anak yang menulis kata-kata ini sangat merindukan ayahnya. Sehingga Pirat pun juga menulis di pohon tersebut dengan mengatakan bahwa ayah telah datang. Beberapa saat kemudian, Pirat telah sampai di area perkemahan dan dia mulai berjalan mencari Pinayak. Namun sayangnya pada saat itu Pirat dan Sai tidak bertemu karena Sai lebih dulu pergi dari sana sebab dia akan mengajar ibu-ibu desa. Setelah Sai pergi dari sana, Pirat pun menemui Pinayak dan dia merasa sangat senang. Kepala sekolah juga berbicara dengan Pirat dan dia memberitahu Pirat mengenai sakit di kakinya Pinayak. Tetapi syukurnya ada seorang dokter yang merawat Pinayak sehingga Pinayak menjadi lebih baik. Mendengar itu, Pirat ingin bertemu dengan dokter yang dimaksud dan dia ingin berterima kasih kepadanya. Tetapi kepala sekolah mengatakan bahwa dokter itu telah pergi karena dia juga ingin mengajar ibu-ibu di desanya. Sementara itu, sapi sedang bermain sendirian di desa tersebut karena Sai sedang sibuk mengajar ibu-ibu. Kemudian sapi menjadi sangat senang ketika dia melihat tulisannya Pirat di pohon yang menjawab pertanyaannya sapi.
Sapi dengan kebahagiaan berteriak dan berkata bahwa ayahnya telah datang. Dan karena bahagianya, sapi pun langsung pulang ke rumah dan mengganti bajunya dengan baju yang baru. Melihat itu, saya bertanya apa yang terjadi. Tetapi saya langsung mengajak saya pergi ke pohon di mana tempat pirat menulis tadinya. Dan sapi ingin saya membaca tulisan tersebut. Kemudian mereka pun pergi ke sana. Namun karena pada waktu itu hujan turun dengan sangat deras, tulisan yang ada di pohon tersebut telah luntur. Melihat itu, sapi menjadi sedih dan dia kembali mendesak saya untuk mengatakan di mana ayahnya. Tetapi lagi-lagi saya menolak. Usa juga menyuruh saya untuk memberitahu sapi yang sebenarnya, karena saya tidak bisa menyembunyikan semua kebenaran itu dari sapi. Saya berkata bahwa dia tidak akan memberitahu sapi karena dia tidak mau mengungkit masa lalunya. Setelah itu, saya mengajak sapi untuk pulang. Kebetulan pada saat itu pirat juga melewati jalan itu menggunakan mobil sepulangnya dia menjenguk Pinayak. Namun sayangnya pirat tidak melihat saya karena dihalangi oleh derasnya hujan serta saya yang tertutup oleh payung. Keesokan harinya, sapi sedang bermain dengan Pinayak di area perkemahan. Kemudian beberapa preman suruhan bapak-bapak perindapan yang membenci saya datang ke sana dengan tujuan ingin menculik sapi. Mereka pun langsung menculik sapi dan juga menyakiti Pinayak yang berniat membantu sapi. Namun syukurnya tiba-tiba saja pirat datang ke sana membantu Pinayak. Setelah itu pirat juga menyelamatkan sapi dan dia menghajar para preman tersebut. Bahkan di saat melawan penjahat itu, pirat berkelahi sambil menggendong sapi. Dan setelah preman itu dilumpuhkan oleh pirat, terlihat sapi merasa sangat senang karena dia sendiri sangat mengagumi polisi. Sedangkan pirat sendiri bertanya kepada sapi siapa namanya. Dan ketika sapi menyebut namanya, seketika itu pirat pun langsung mengingat saya. Pirat mengingat di waktu dulu, dia dan saya pernah merencanakan akan menamai bayi mereka dengan nama sapi. Beberapa saat setelah itu, pirat mengantar sapi pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, pirat bertanya kepada sapi mengenai ibunya. Sapi pun menjawab bahwa ibunya sebagai dokter, guru, ibu rumah tangga dan juga sebagai juru masak yang hebat. Mendengar itu, pirat mengatakan bahwa ibunya sapi sangatlah luar biasa. Kemudian sapi juga menunjukkan kepada pirat mudak buatan ibunya. Ketika melihat itu, pirat langsung bersedih mengingat mudak buatannya saya. Pirat kemudian memakan mudak itu, sehingga dia langsung meneteskan air matanya karena rasa mudak tersebut sama persis dengan mudak buatannya saya. Sementara itu, saya baru saja selesai mandi dan dia akan berdandan. Tetapi ketika melihat sapi yang pulang sendirian, saya langsung menegur sapi. Saya berkata bahwa sebentar lagi dia akan menjemput sapi. Mendengar itu, sapi menceritakan kepada saya bahwa tadinya dia diculik oleh penjahat. Namun syukurnya ayahnya Pinayak yang sebagai polisi menyelamatkan sapi dan dia juga yang mengantarkan sapi pulang. Terlihat pada saat itu pirat sudah berada di belakangnya saya. Namun ketika pirat akan menyapa saya, dia malah mendapatkan sebuah teleponan yang membuatnya langsung pergi dari sana tanpa berpamitan. Di mana ketika sapi mengajak saya untuk keluar dan menemui ayahnya Pinayak, tapi sungguh sayang, saya tidak menemukan siapa-siapa karena pirat telah pergi. Setelah itu saya menuju kantornya MLA, menyadari bahwa MLA lah yang telah berencana menculik sapi. Saya dengan kemarahan memperingati MLA tersebut untuk tidak berani mengusik hidupnya saya. Kemudian saya langsung pergi dari sana. Melihat itu, MLA terdiam dengan keberaniannya saya. Keesokan harinya, pirat dan Pinayak sedang menunggu sapi di area perkemahan. Pinayak akan segera pulang ke Nagpur karena kemah telah selesai. Niatnya pirat akan menunggu sapi datang dulu dan mereka akan berpamitan. Namun sayangnya pirat menerima teleponan dari atasannya untuk segera ke kantor, sehingga mau tidak mau, pirat pun langsung membawa Pinayak untuk pulang. Dan setelah kepergiannya pirat, saya dan sapi datang ke sana. Sapi merasa bersedih karena dia tidak sempat bertemu dengan Pinayak. Tetapi petugas di tempat itu memberikan sapi selembar surat dari Pinayak.
di mana di dalamnya terdapat nomor teleponnya Pinayak. Sehingga dengan itu sapi pun berhenti bersedih. Di rumah Capan, terlihat Ninat, Omkar dan yang lainnya sedang menyiapkan segala sesuatu untuk festival Ganesha Catutri. Begitupun dengan Paki, dia terlihat sedang mengarahkan pembantu untuk mendekor ruangan tersebut. Sehingga melihat itu, Bapani pun memuji Paki. Aswini juga datang ke sana dan bertanya kepada Paki, apakah Paki sedang menunggu suami dan putranya. Nah, dari percakapan mereka, kita bisa simpulkan bahwa sekarang ini Paki sudah menikah dengan Pirat. Dan tidak lama setelah itu, Pirat dan Pinayak pun datang ke sana. Melihat itu, Paki dengan penuh kasih sayang menyambut Pinayak. Begitupun dengan keluarga yang lainnya, terlihat mereka sangat bahagia dengan kepulangannya Pinayak. Paki kemudian bertanya kepada Pinayak, apakah Pinayak tidak merindukan Paki ibunya dan merindukan mudak buatannya Paki. Mendengar itu, Pinayak berkata bahwa mudak buatannya bibi dokter, yakni ibunya sapi, jauh lebih enak. Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung.